Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aziza. Di sini saya mau memaparkan materi dari kelompok kami tentang gathering starter. Yang pertama, apa itu Flutter? Flutter adalah sebuah toolkit pengembangan software yang dibuat oleh perusahaan Google pada Mei 2007. Flutter dapat digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform. Di dalam Flutter terdiri dari berbagai komponen seperti plugin dan widget. Satu hal yang perlu diketahui bahwasanya Flutter bukanlah bahasa Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrograman. Bagaimana penggunaan Flutter? Flutter ditunjukkan kepada pengembangan aplikasi baik itu pemula atau yang sudah berpengalaman. Flutter ditunjukkan kepada seorang yang ingin memulai untuk menciptakan aplikasi seluler dengan biaya minimum. Flutter adalah toolkit yang dapat digunakan untuk mengembangkan yang ingin menciptakan aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai perangkat. Flutter juga ditunjukkan kepada developer yang telah berpengalaman di sebuah platform dan ingin mengembangkan di berbagai platform. Selain itu, Flutter ditunjukkan untuk developer dengan pengalaman di satu platform yang ingin mengembangkan aplikasi yang berfungsi di banyak platform. Adapun kelebihan Flutter, yaitu yang pertama, Flutter adalah open source. Yang kedua, Flutter menggunakan bahasa programming Dart. Ketiga, Flutter memiliki salah satu Flutter terhebat yaitu Hot Reload. Yang keempat, Flutter Restart. Fitur Restart ini memanfaatkan VM Dart untuk menyuntikkan kode yang diperbarui sehingga mereka hanya tersedia dalam mode debug, dan tidak di aplikasi produksi. Yang kelima, desain yang menarik. Di dalam Flutter itu mempunyai desain yang menarik. Keenam, tampilan yang menarik. Yang ketujuh, banyaknya widget dan sintaks deklaratif untuk membangun user interface, memungkinkan user menjadi sangat produktif. Yang terakhir, Flutter dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan dukungan siap pakai untuk ukuran font dinamis dan pembaca layar, serta banyak praktik terbaik seputar bahasa kontraks dan metode interaksi. Selanjutnya, Flutter arsitektur Flutter terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, framework layer, kedua, engine layer, yang ketiga, embedder. Framework layer yaitu ditulis di Dart dan berisi pustaka tingkat tinggi yang akan digunakan secara langsung untuk membangun aplikasi. Hal ini termasuk tema user interface, widget, tata letak dan animasi gerakan dan blok penyusun dasar. Engine layer berisi pustaka C++, inti yang membentuk primitif yang mendukung aplikasi Flutter. Yang terakhir, embedder berbeda untuk setiap platform, target, dan menangani pengemasan kode sebagai aplikasi yang terdiri sendiri atau modul yang disematkan. Getting started Flutter, hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai Flutter project. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam memulai Flutter project. Yang pertama, komputer. Yang kedua, Flutter SDK. Ketiga, akun develop untuk dipublikasikan di App Store atau Play Store. Yang keempat, text editor. Yang kelima, device. Adapun langkah-langkah untuk menjalankan Flutter. Setelah melakukan, user akan memiliki akses ke aplikasi baris perintah Flutter yang merupakan titik awal untuk memeriksa. Langkah pertama adalah mengunduh SDK. User dapat mengikuti langkah-langkah di Flutter Dev atau langsung masuk laman http://flutterdev/development/tool/sdk/release. Kemudian Flutter
menciptakan Flutter Doctor yang memandu user menginstal semua alat yang hilang perintah tersebut untuk memeriksa semua komponen yang diperlukan dan menyediakan tautan atau instruksi untuk mengunduh yang user lewatkan. User dapat menjalankan perintah. Selanjutnya, tim Flutter secara resmi mendukung 3 editor, yaitu Android Studio, Visual Studio Code, dan Emacs. Namun, ada banyak editor lain yang mendukung angka Dart. Contoh buku ini menggunakan Android Studio, tetapi semua kode dan contoh akan berfungsi di editor pilihan. Kemudian, gambar di bawah merupakan tampilan awal dari Android Studio. Selanjutnya, tampilan awal untuk membuka project baru. Di sini terdapat frame, yaitu pembuatan lembar project baru, yaitu new project name. Nah, di sini dikasih nama flutter.apps dan project location-nya di desktop flutter.apps. Dan untuk tampilan membuat kode Flutter mobile apps, yaitu Flutter new project. Selanjutnya, tampilan untuk memilih emulator atau simulator. Nah, di sini untuk memilih emulator simulator terdapat dua, yaitu Open iOS Simulator dan Open Android Emulator. Kemudian tampilan untuk run kode. Inilah hasil tampilan eksekusi kode Flutter. Dalam pembahasan Flutter tadi, adapun poin-poin yaitu Flutter adalah toolkit pengembangan perangkat lunak dari Google untuk membangun aplikasi lintas platform menggunakan bahasa pemrograman Dart. Poin kedua, dengan Flutter, user dapat membuat aplikasi berkualitas tinggi yang berkinerja dan tampak hebat dengan sangat cepat. Yang ketiga, Flutter ditunjukkan untuk developer baru dan berpengalaman yang ingin memulai aplikasi seluler dengan biaya overhead minimal. Yang keempat, install Flutter SDK dan alat terkait menggunakan petunjuk yang ada di http://flutter.dev. Yang kelima, Flutter Doctor membantu user untuk menginstal dan perintah alat Flutter. Dan yang keenam, buku ini sebagai besar akan menggunakan Android Studio sebagai IDE untuk pengembangan Flutter. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Asad dengan NPM 19041110-117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang chapter 2, yaitu Hello Flutter. Next. Baik, task yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu menciptakan project app baru. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya untuk menjalankan Flutter kita dapat menggunakan Android Studio ataupun dengan menggunakan IDE. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin lebih memilih untuk menggunakan IDE, yaitu Visual Studio Code. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi dari Visual Studio Code ini. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis. Setelah melakukan instalasi, ketika Visual Studio Code ini dibuka, maka akan tampak tampilan sebagaimana pada gambar berikut. Berikut merupakan gambar dari tampilan awal ketika aplikasi ini dijalankan. Next. Tahapan selanjutnya adalah membuat project baru. Membuat project baru dapat digunakan dengan shortcut Ctrl+Shift+P. Pada Ctrl+Shift+P ini akan dilanjutkan dengan menentukan folder directory dan nama dari project yang akan kita buat. Jadi Ctrl+Shift+P ini dapat berguna untuk membuat project baru. Ini merupakan shortcutnya. Next. Selanjutnya menjalankan project app. Jadi ketika file project Flutter-nya telah tercipta, tahapan selanjutnya adalah menuliskan code pada main.dat. Kemudian mendownload AVD atau Android Virtual Device sebagai emulator untuk menjalankan aplikasinya secara real time. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya selain menggunakan AVD atau Android Virtual Device, kita dapat menggunakan device pribadi.
dengan mentautkan antara laptop kita dengan smartphone dengan menggunakan USB. Namun pada kali ini kami lebih menggunakan AVD atau Android Virtual Device. Salah satu fitur unggulan dari Flutter yang kita ketahui adalah sistem hot reload. Dengan menekan F5 maka aplikasi akan terrefresh secara otomatis. Next. Selanjutnya adalah menjalankan template project pada Android Virtual Device. Seperti pada gambar berikut yang telah menampilkan apabila code sudah dijalankan. Ini merupakan tampilan awal dari project Flutter. Next. Untuk memulai project baru Flutter, setelah menjalankan template dari project Flutter pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya kita akan membuat sebuah project baru. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapus template dasar dan menggantinya dengan code baru, yaitu sesuai dengan project yang ingin kita buat. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengganti template dasar dari apps, kemudian title pada app bar diganti sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan membuat daftar item. Pada tahapan ini kita membuat list item dengan label nama-nama makanan. Fungsi yang digunakan untuk membangun list item adalah list view. Jadi list view ini merupakan fungsi untuk membangun list item pada project Flutter kita. Kemudian untuk mengimport access image yang dipakai pada project kali ini dengan membuat folder baru dengan nama assets dan menambahkannya pada putspec.yml. Masukkan gambar yang telah kita import ke dalam file Dart baru dengan nama file recipe.dart. Jadi gambar ini harus diimport terlebih dahulu di dalam direktori Visual Code kita. Dan jangan lupa pada program utama pada baris pertama. Gambar berikut merupakan tampilan ketika list item telah ditambahkan. Kemudian merapikan list item tapi perlu dimasukkan ke dalam elemen card dan label teks penjelasan dari gambar. Next. Nah, ini merupakan tampilan list item yang telah kita buat sebelumnya. Pada gambar pertama yang sebelah kiri dapat kita lihat bahwa itu merupakan tampilan pada halaman list item. Kemudian kita dapat menambahkan elemen gambar atau telah dimasukkan elemen cardnya. Kemudian kita berikan list item tersebut nama atau diberikan label. Next, selanjutnya adalah membuat halaman baru. Pada tahap ini, kita akan membuat sebuah halaman baru yang berisi detail resep yang berisi penjelasan rinci dari resep tersebut atau list item yang akan muncul ketika gambar tersebut diklik atau ditekan. Tahapan pertama kali yang kita lakukan adalah membuat file baru dengan nama detail_recipe.dart. Jadi kita akan membuat halaman baru atau membuat file baru untuk membuat halaman baru yang berisi halaman baru dengan penjelasan dari item sebelumnya. Tampilan pada gambar berikut merupakan tampilan untuk membuat halaman baru. Next. Kemudian dari halaman baru tersebut, kita akan sempurnakan dengan mengisi gambar dan detail item yang telah kita buat pada list item sebelumnya. Jadi pada gambar berikut merupakan halaman tambahan yang telah berubah tampilannya sesuai dengan item yang dipilih oleh user pada halaman sebelumnya. Jadi ketika user telah memilih resep yang diinginkan, maka akan muncul resep seperti ini. Next. Kemudian yang terakhir, kita akan menyempurnakan tampilan dengan menambahkan slider yang berfungsi untuk menambahkan nilai pada label yang ada di bawah gambar. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan slider yang bisa bergeser oleh user. Slider tersebut merupakan nilai sesuai dengan posisi slider. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Chandra. Baik, saya Yudi Chandra. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang widget dasar. Pada proyek kali ini kita menggunakan beberapa widget dasar seperti button, container, text, dan sebagainya. Jadi sebelum memulai itu semua kita harus membuat proyek baru pada Flutter. Caranya adalah dengan seperti di Visual Studio Code dengan menekan Ctrl+Shift+V, lalu akan muncul sebuah kolom dialog. Kita mengisikan Flutter. Lalu tahapan selanjutnya adalah menamai project tersebut, lalu tekan enter, maka akan muncul template dasar dari Flutter tersebut. Lalu kita run di emulator atau di Android Virtual Device. Mungkin tahapan selanjutnya adalah menentukan tema dari aplikasi ini. Itu tema yang digunakan adalah tema gelap dengan style font yang digunakan dari Google Font. Dapat dilihat pada gambar itu tema pada aplikasi ini merupakan tema gelap. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menambahkan bottom navigation bar.
Fungsi dari bottom navigation bar ini adalah untuk navigasi antar page. Jadi dapat dilihat pada gambar di bawah ada 3 tombol yang bernama card 1, card 2, dan card 3. Jadi fungsi ketiga tombol itu adalah untuk navigasi ke halaman masing-masing. Seperti card 1 ada halaman tersendiri, card 2 dan seterusnya. Dari halaman-halaman yang telah diciptakan tersebut kita beri warna sebagai pembeda. Seperti pada card 1 kita beri warna merah, card 2 warna biru, card 3 berwarna hijau. Jadi ketika user mengklik tombol card 1 yang berada di bawah maka akan muncul layar merah. Ketika user mengklik tombol card 2 maka akan muncul layar hijau, begitu seterusnya. Baik, tahapan selanjutnya adalah mengcustom page tersebut dengan beberapa widget dasar yang telah saya sampaikan di awal tadi, seperti menambah teks, gambar, dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar, yaitu untuk card 1 terdapat satu buah gambar dengan teks keterangan. Kemudian pada card 2 hampir sama namun ditambahkan dengan satu button, yaitu button berbentuk hati. Ketika user mengkliknya akan muncul sesuatu aksi. Baik, yang terakhir hampir sama seperti sebelumnya, ditambahkan beberapa gambar dan beberapa teks, namun di sini bedanya ditambahkan satu buah elemen bernama chip. Chip itu semacam teks yang bisa di close. Baik, pembahasan selanjutnya merupakan ide project dari kelompok kami. Di sini kami akan membuat sebuah aplikasi tentang edukasi membaca, yaitu bernama Yuk Baca. Pelajaran membaca mungkin sangatlah penting bagi anak usia dini karena membaca merupakan jembatan dari ilmu pengetahuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bermain dan adalah dunia yang paling dekat dengan anak usia dini. Educational game merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menggabungkan kegiatan belajar dan bermain sehingga dapat melatih kemampuan berpikir, berbahasa, serta melatih motorik halus dan motorik kasar pada anak. Jadi kesimpulannya pada ide proyek kali ini kami memberikan nama aplikasi Yuk Baca. Selain judul yang interaktif, judul ini juga memiliki sifat yang ramah dan familiar pada anak. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan minat belajar membaca pada anak dan dapat menumbuh kembangkan kemampuan motorik pada anak tanpa harus membuang dunia bermain mereka. Jadi proyek kami kali ini menggabungkan antara dunia edukasi dan dunia game. Jadi terkesan menarik bagi anak-anak. Jadi diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat nantinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.